Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali pada mata pelajaran kimia kelas 10 semester ganjil. Kita masih melanjutkan kompetensi dasar 3.2, yaitu tentang menganalisis perkembangan model atom. Kemarin kita sudah membahas model atom dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Nah, sekarang kita akan membahas khusus tentang model atom mekanika gelombang atau yang dikenal dengan model atom modern. Maka indikator pencapaian kompetensinya juga masih tetap di sini menganalisis perkembangan model atom. Kita kupas dulu sebentar ya, bahwa perkembangan model atom dimulai dari ini model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Niels Bohr. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas model atom mekanika gelombang atau model atom modern. Kita lihat di sini. Untuk model atom mekanika gelombang atau model atom modern ini didasari oleh Louis de Broglie, prinsip ketidakpastian Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Nah, ini Louis de Broglie menyatakan bahwa materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Atau di sini disebutnya asas dualisme materi. Maka di sini ternyata elektron memiliki sifat dualisme, yaitu elektron ini bisa sebagai partikel, bisa juga sebagai gelombang. Nah, kemudian dari prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan akibat dualisme materi, letak elektron dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Nah, ini ya. Jadi akibat dari dualisme materi. Jadi letak elektron dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Kemudian yang ketiga, Erwin Schrödinger, bahwa persamaan gelombang untuk menentukan kedudukan elektron. Nah, Ibu simpulkan saja dari ketiga dasar ini, maka bahwa model atom modern ini digambarkan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana postulat-postulatnya atau teori-teorinya? Nah, di sini Ibu akan sebutkan ya. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron, sedangkan elektron-elektron bergerak mengitari inti atom dan berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Yang kedua, orbital yaitu daerah 3 dimensi di sekitar inti, di mana elektron dengan energi tertentu dapat ditemukan dengan kemungkinan terbesar. Yang ketiga, kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Nah, sekarang yang akan dijelaskan ini poin 1 dan poin 2. Penjelasannya ini bisa seperti ini nih, kita bedakan nih. Kalau model atom Niels Bohr, si elektron letaknya tepat di kulit. Nah, bisa disebut kulit, bisa disebut lintasan, bisa juga disebut dengan tingkat energi. Nah, ini model atom Niels Bohr. Nah, sedangkan pada model atom modern, nah seperti ini kita lihat ya, bahwa ini ada inti atom sama dengan model atom Niels Bohr, tapi di sini elektronnya tidak berada tepat di kulit. Jadi di sini kulit elektron ini memiliki ruangan. Nah, di sini ruangan inilah kemungkinan atau kebolehjadian ditemukan elektron. Ruangan inilah yang disebut dengan orbital.
orbital. Nah, kalau pada model atom Niels Bohr ini kulit disebutnya juga dengan orbit. Kalau pada model atom modern ini kulit itu memiliki ruangan tadi. Nah, ruangan inilah yang disebut dengan orbital. Jadi pada model atom modern elektron adanya di orbital. Jelas ya ini ya? Nah, itu. Kemudian kita lihat. Ini konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron di sini maksudnya pengisian elektron. Di mana kalau pada model atom Niels Bohr itu berdasarkan kulit, kalau pada model atom modern pengisian elektronnya berdasarkan orbital. Nah, ini. Nah, di sini pengisian elektron berdasarkan orbital menggunakan 3 aturan ya. Menggunakan asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan. Nah, ini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama yang akan dijelaskan itu asas Aufbau. Kita lihat. Nah, ini nih. Bunyi dari asas Aufbau. Pengisian elektron pada orbital dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini yang disebut orbital ini seperti ini, 1s, 2s, 2p. Nah, ini susunannya ini berdasarkan tingkat energi. Tingkat energi yang paling rendah 1s, kemudian ke yang lebih tinggi 2s, ke yang lebih tinggi lagi 2p, ke yang lebih tinggi lagi 3s. Ikuti tanda panah ini. Nah, jadi makin meningkat tingkat energinya. Maka kalau diurutkan, ini Hayati nih, Ibu akan sebutkan satu persatu, lihat tanda panah. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, naik ke sini, 4d, 5p, 6s, naik ke sini, 4f, 5d, 6p, 7s, naik ke sini, 5f, 6d, 7p. Nah, itu urutan orbital berdasarkan tingkat energi. Kemudian lihat lagi, ini S, ini maksimum diisi 2 elektron. P maksimum 6 elektron, D maksimum 10 elektron, F maksimum 14 elektron. Berarti kalau orbital ini terisi penuh, maka ini menjadi 1s2, terus 2s2, terus 2p6, 3s2, ke sini ke atas lagi, 3p6, 4s2, ke atas lagi, 3d10, 4p6, 5s2, terus ke atas lagi, 4d10, 5p6, 6s2, terus ke atas lagi, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, ke atas lagi terakhir, 5f14, 6d10, 7p6. Nah, ini sudah dituliskan urutannya seperti ini. Sudah jelas ya? Kita lanjut. Nah, maka kita lihat langsung ke contoh soal. Bagaimana pengisian elektron di masing-masing orbital? Contoh soalnya, tuliskan konfigurasi elektron untuk atom-atom berikut. Nah, lihat Cl. Nomor atom 17, berarti kan jumlah elektronnya 17. Ni jumlah elektron 28. Sn jumlah elektron 38. Nih kita lihat. Cl yang memiliki elektron 17, bagaimana penyebarannya di masing-masing orbital? Maka ikuti aturan ini, lihat. Ada 17 elektron kan? 1s2. Nah, sudah 2 kan elektron. Nah, elektronnya itu ditulis di atas S atau di atas P. Penulisannya seperti ini ya. Nih lihat. Jadi yang 17 elektron pertama masuk ke 1s2. Setelah itu masuk 2s2. Kemudian 2p6,
3S2 kemudian masuk ke 3P5. Mengapa bukan 3P6? Nah, lihat di sini, kan harus 17 elektron ya. Sampai sini nih, sampai 3S2, hitung elektronnya berapa? 2 dengan 6, 8, 8 dengan 2, 10, 10 dengan 2, 12. Berarti 1S2 sampai 3S2 ini sudah 12 elektron. Berarti 5 lagi masuk mana setelah 3S2? Masuk 3P5. Jadi karena sisa elektronnya hanya 5, maka ditulisnya 3P5. Nah itu. Jadi P itu kan maksimumnya 6, tidak boleh lebih. Kalau kurang boleh, tergantung sisanya. Kemudian lihat nikel, jumlah elektronnya 28, masuk ke mana saja? Ya, 1S2, 2S2, 2P6, masih banyak ya. 3S2, 3P6, boleh setelah 3P kalian mau menghitung berapa setelah 3P6? 8, 14, 16, 18, masih 18, berarti berapa lagi? 10 lagi kan? 10 lagi, tadi terakhir 3P, setelah 3P 4S2, baru 20 kan? 8 lagi setelah 4S masuk ke mana? Lihat, masuk ke 3D. 3D maksimumnya kan 10, tapi kan sisanya tinggal 8. Berarti 3D 8. Sekarang SR, jumlah elektron 38, makin banyak. Berarti di sininya juga tingkat energinya semakin tinggi. Yuk, bareng-bareng. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ya. Ulang lagi ya. 1S2, 2S2, 2P6, baru 10, masih banyak. 3S2, 3P6, 4S2, sudah 20 ya ini ya. Sudah 20, masih banyak ya. 18 lagi, habis 4S, nah 3D 10, baru ini penuh, karena tadi sisanya 18 lagi ya. Setelah 3D 4P6, nah kemudian sisanya berapa? Sisanya 36 kan, setelah 4P6 itu sisanya 36, maka 2 lagi, masuklah ke 5S2. Nah inilah cara penulisan konfigurasi elektron berdasarkan orbit. Akan dipahami dulu ya. Kita lanjut. Nah, kemudian peningkatan konfigurasi elektron itu, atau begini, penulisan konfigurasi elektron bisa disingkat menggunakan unsur gas mulia. Apa saja unsur gas mulia? Berarti ini harus dihafal. Ya, unsurnya juga dengan nomor atomnya. He2, berarti jumlah elektronnya 2. Ne 10, Ar 18, Kr 36, Xl 54, Rn 86. Bagaimana cara penyingkatannya? Lihat sini. Cl itu kan jumlah elektronnya 17. Lihat 17 itu ada di angka berapa untuk gas mulia? 17 itu ada di antara 10 dengan 18 kan? Nih lihat. Di antara 10 dengan 18 ada 17. Berarti di sini Cl itu menggunakan penyingkatannya yaitu Ne. Lihat Ne. Jangan menggunakan yang AR, sebab AR itu 18, sedangkan Cl kan hanya 17, berarti menggunakan yang di atasnya, yang lebih kecilnya, yaitu Ne. Nah, Ne itu kan 10 jumlah elektronnya. Hitung 10 itu sampai mana? S itu 2, ini 2 dengan 2, 4, ini 6 kan? 4 dengan 6, 10. Berarti Ne itu sampai 2P ya, berarti kan sudah 10, ya kan? Maka kelanjutannya Ne kan 10, sedangkan Cl kan 17, berarti kan 7 lagi ya. 7 lagi. Tadi 2P baru 10, maka 7 lagi masuk ke 3S2, 3P5. Jadi jumlahnya 17. Sekali lagi, Ne kan 10 elektronnya. Maka 10 ditambah 2, 12. 12 ditambah 5, 17. Udah jelas ya?
Sekarang Mn, lihat Mn itu jumlah elektronnya 25. Lihat, 25 ada di angka berapa di sini? Ada di antara 18 dengan 36 kan? Awas jangan menggunakan yang KR yang 36-nya, menggunakan yang kecilnya, berarti menggunakan AR. AR itu kan 18 jumlah elektronnya. Hitung kalau 18 sampai mana? Yuk bareng-bareng. Ini 2 dengan 2 4, 4 dengan 6 10, 10 dengan 2 12, 12 dengan 6 18. Oh, berarti sampai 3P. Ingat-ingat. AR itu sampai 3P, tapi kan baru 18 ya. Baru 18 yang diinginkan 25, berarti 7 lagi. Berarti setelah 3P 7 lagi 4S2. Nah, setelah 4S maka 3D 5, jadilah 7. Lihat, AR 18 ditambah 7 jadilah 25. Ya. Terakhir ini Y. Y jumlah elektronnya 39. Yuk, 39 lihat. Ada di antara mana? 36 dengan 54 kan? Berarti 36 dengan 54 menggunakan yang kecilnya. KR, berarti KR. KR itu 36. Yuk, 36 sampai mana tadi? Yuk. 2, 4, ini 6, 10, 10, 12. Ulangi lagi. Ini 2 dengan 2, 4. 4 dengan 6, 10. 12. 12 dengan 6, 18. 18 dengan 2, 20. Dengan D 10, 30. 4P itu 6, berarti 36. Berarti KR itu yang 36 sampai 4P nih. Sampai 4P kan? 4P ingat-ingat 36. 36 berarti untuk mencapai 39 berapa lagi? 3 lagi kan? Nah, tadi lihat, tadi sampai 4P, maka sisanya ke 5S2, nah, berarti kan 3 lagi ya, 5S2, maka 1 lagi, 4D1, maka dijumlahkan, lihat, KR itu kan 36, 36 dengan 2, 38, 38 dengan 1, 39, itu ya. Penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan penyingkatan. Sekarang ada konfigurasi ion. Nah, ingat-ingat. Ada ion positif, ada ion negatif. Lihat, Al menjadi Al3+. Berarti Al yang tadinya jumlah elektronnya 13, kalau berubah menjadi Al3+, berarti sudah melepaskan 3 elektron. O jumlah elektronnya 8. Kalau jadi O2- berarti dia menangkap 2 elektron. Maka kita lihat. Al jumlah elektron 13. Berarti konfigurasinya sudah mahir sekarang ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 berakhir di 3P1 sehingga dijumlahkan 2 dengan 2 4, 4 dengan 6 10, dengan 2 12, dengan 1 13. Al3+ yang diinginkan berarti Al ini yang tadinya konfigurasinya sampai 3P1 keluarkan elektron 3 dari yang mana? Dari yang di belakang ini, dari 3P1 keluar, baru 1 kan yang diinginkan 3, dari 3S2 keluar, jadi 2 dengan 1 3, maka konfigurasinya berakhir di 2P6, 1S2, 2S2, 2P6. Sekarang O, nah kita menggunakan yang disingkat ya. O itu kan 8. 8 itu yang mana? Nah, ini 8 itu antara 2 dengan 10. Berarti menggunakan yang kecilnya kan, yang atasnya menggunakan HE. Lihat HE. HE itu 2 hanya sampai sini kan? 1S 2 hanya sampai sini. Maka kesananya 2S2, 2P4. Berarti di sini hitung HE itu elektronnya 2 tambah 2 4 tambah 4 8. Nah, berarti kalau menjadi O2- berarti menangkap 2 elektron kan? Nah, menangkap 2 elektron di mana disimpannya? Disimpannya di yang paling luar di 2P4. Maka jadinya 2S2 2P6 itu 4 tambah 2 6. Udah jelas ya? Itu di sini juga dalam penulisan konfigurasi elektron ada yang mengalami ketidakteraturan. Yaitu lihat di sini
Kalau kalian membuat konfigurasi elektron dan berakhir di, lihat, pasangan S kemudian D. Kemudian S itu elektronnya 2, D itu elektronnya 4, maka cepat rubah menjadi S-nya menjadi 1, elektronnya yang satu lagi pindah ke D4 menjadi D5. Jadi yang tadinya S2 D4 berubah menjadi S1 D5. Kemudian yang kedua, sama, kalau melihat pasangan S dan D, S-nya 2, D-nya 9, maka cepat rubah S-nya menjadi 1, pindah ke D yang tadinya 9 menjadi D10. Tapi ini khusus untuk yang pasangan seperti ini. S2 D4 menjadi S1 D5, S2 D9 menjadi S1 D10. Yang lainnya jangan dikacaukan lagi. Yang lainnya mengikuti aturan yang sudah dijelaskan tadi. Contoh yang mengalami ketidakteraturan pada CR, jumlah elektron 24. Maka kalian buat ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4 nih sampai 24 itu. Nah, ternyata ditemukanlah, lihat, ada pasangan S dan setelah S itu D. Nah, ternyata S-nya 2 elektronnya, D-nya 4 elektronnya, sama dengan ini, maka cepat rubah menjadi, lihat, kesininya sama sampai 3P6, rubah menjadi 4S1 3D5. Kemudian CO, jumlah elektron 29, dibuatlah 1S2, 2S2 terus sampai 4S2 3D9. Ketemulah di sini ada S dan D. S di atasnya 2, D di atasnya 9. Oh, sama dengan ini nih. S2 D9, maka cepat rubah menjadi S1 D10. Nah, maka setelah 3P6 menjadi 4S2 3D10. Nah, tadi ingat-ingat, hanya untuk S2 D4 dan S2 dan D9. Yang lainnya jangan dikacaukan. Yang lainnya tetap mengikuti aturan yang tadi. Ya, jelas ya? Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.